Namaku Rina. Kisah ini bukan pengalamanku sendiri, melainkan pamanku yang mengalaminya di tahun 2000-an. Ia bernama Paman Hasan, seorang nelayan tradisional yang tinggal di sebuah desa pesisir di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Paman Hasan dikenal sebagai nelayan pemberani yang sering melaut sendirian, bahkan saat nelayan lain memilih tinggal di rumah. Ia percaya laut lebih jujur daripada manusia dan merasa tenang ketika hanya ditemani suara ombak. Namun satu malam, laut yang biasa memberinya ketenangan justru menjadi awal teror panjang dalam hidupnya. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 2 dini hari ketika paman memutuskan pulang setelah memancing sejak sore. Hasil tangkapannya cukup banyak. Ikan-ikan segar memenuhi keranjang bambu di perahunya. Bulan malam itu tampak pucat, seolah cahayanya enggan menerangi jalan pulang. Setelah menambatkan perahu di tepi pantai, paman memanggul keranjang ikan dan berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju rumah. Jalan itu melewati semak-semak, ladang kosong, dan sebuah pohon besar yang sudah sangat tua. Pohon itu sudah lama dianggap angker oleh warga, tetapi paman selalu melewatinya tanpa masalah sebelumnya. Malam itu suasana terasa berbeda sejak awal. Udara lebih dingin dari biasanya dan sangat hening. Langkah paman terdengar terlalu jelas di telinganya sendiri. Saat jaraknya tinggal beberapa meter dari pohon tua itu, paman mendengar suara lirih seperti anak kecil. Suara itu terdengar jelas, padahal di sekitar sana tidak ada rumah atau pemukiman. Langkah paman spontan melambat. Dari arah pohon terdengar suara anak kecil berkata, "Om, sudah pulang, Om?" Suaranya lembut, terdengar polos dan seperti memanggil dengan rindu. Paman langsung berhenti berjalan. Belum sempat ia bereaksi, terdengar suara anak kecil lain menyusul, sedikit lebih pelan namun lebih dekat. "Om, ikut pulang, Om." Suara itu membuat tengkuk paman langsung meremang. Paman menoleh ke arah pohon tetapi tidak melihat apapun. Batang pohon itu besar, akarnya menjalar ke tanah seperti ular. Daun-daunnya bergerak pelan meski tidak ada angin. Paman mencoba berpikir logis, mengira mungkin ada anak nelayan yang tersesat. Namun logika itu runtuh ketika ia sadar suara itu datang dari arah cabang pohon, bukan dari tanah. Dadanya mulai terasa sesak. Ia memanggil dengan suara bergetar, menanyakan siapa yang ada di sana. Tidak ada jawaban selain suara daun bergesekan. Namun beberapa detik kemudian, kedua suara itu terdengar lagi, lebih dekat dan serempak. Kali ini suara mereka terdengar seperti tepat di belakang paman. Tubuhnya mendadak kaku, dan keranjang ikan terasa sangat berat. Kakinya ingin berlari, tetapi seperti tertancap ke tanah. Paman mengaku mencium bau amis bercampur wangi aneh yang membuat kepalanya pening. Ia tidak berani menoleh ke belakang, karena merasa jika menoleh sesuatu akan terjadi. Dalam hatinya ia mulai membaca doa sekuat yang ia bisa ingat. Suara anak-anak itu berubah menjadi tawa kecil yang tidak wajar. Tertawanya terdengar panjang dan bergema, seolah berasal dari banyak arah sekaligus. Paman mulai menangis tanpa sadar. Ia kemudian memberanikan diri melangkah satu langkah menjauh dari pohon. Anehnya setiap langkah yang ia ambil, suara itu ikut bergeser, seolah mengikuti. Jarak suara tidak pernah menjauh. Saat paman hampir kehilangan kesadaran karena ketakutan, ia mendengar suara seperti benda jatuh dari pohon. Tanah di samping kakinya bergeser, seakan ada sesuatu yang baru saja mendarat. Paman menjerit dan akhirnya berlari sekuat tenaga. Ia tidak ingat berapa lama berlari, hanya tahu kakinya terasa panas dan nafasnya hampir habis. Ketika akhirnya sampai di rumah, ia mendobrak pintu dan jatuh pingsan di lantai. Keranjang ikannya tercecer dan ikannya berserakan. Keesokan paginya, warga menemukan paman demam tinggi dan mengigau menyebut suara anak kecil. Ia terus mengulang kata "ikut pulang" dengan suara ketakutan. Keluarga memanggil orang tua kampung untuk menolongnya. Menurut orang tua itu, paman telah dipanggil oleh penghuni pohon tua tersebut.
Konon, pohon itu sering menjadi tempat munculnya makhluk yang menyerupai anak-anak. Mereka biasanya memancing rasa iba manusia. Selama berhari-hari setelah kejadian itu, Paman tidak berani keluar rumah. Setiap malam ia mengaku mendengar suara langkah kecil di sekitar rumahnya, kadang disertai ketukan pelan di dinding kayu. Yang paling membuat kami merinding adalah perubahan pada ikan-ikan hasil tangkapannya malam itu. Semua ikan yang dibawa pulang ditemukan busuk keesokan harinya, padahal masih segar saat ditangkap. Baunya sangat menyengat dan tidak wajar. Sejak kejadian itu, Paman tidak pernah lagi melewati jalan dekat pohon itu. Ia memilih jalan memutar meski lebih jauh. Bahkan di siang hari pun ia menghindarinya. Beberapa nelayan lain mengaku pernah mendengar suara serupa, tetapi tidak sedekat yang dialami Paman. Mereka biasanya langsung lari dan tidak menanggapi suara itu. Paman percaya ia selamat karena tidak menjawab panggilan mereka. Namun teror tidak berhenti begitu saja. Beberapa bulan setelah kejadian, Paman bermimpi didatangi dua anak kecil basah kuyup. Wajah mereka pucat dan matanya hitam seluruhnya. Dalam mimpi itu, kedua anak itu berdiri di depan pintu rumahnya sambil tersenyum. Mereka hanya berkata, "Om janji mau pulang." Setelah mimpi itu, Paman jatuh sakit lagi. Sejak tahun itu, Paman tidak pernah melaut sendirian. Ia selalu mengajak teman atau pulang sebelum malam tiba. Ketakutannya terhadap laut dan jalan setapak itu tidak pernah hilang. Pohon tua itu akhirnya ditebang oleh warga setelah beberapa kejadian serupa. Namun anehnya pohon itu sangat sulit ditebang, dan beberapa orang mengaku mendengar tangisan saat kapak menghantam batangnya. Tidak ada yang berani mengambil kayunya. Sampai sekarang, bekas pohon itu masih dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendirikan rumah atau menanam apapun di sana. Tanahnya selalu lembab meski musim kemarau. Paman Hasan kini sudah tua dan jarang bercerita. Namun jika ditanya tentang kejadian itu, ia selalu menutup pembicaraan dengan satu kalimat. Kalau suara itu kau jawab, kau tidak akan pulang sendiri. Ia yakin makhluk itu bukan sekedar penampakan. Mereka mencari teman pulang, bukan ke rumah manusia, tetapi ke tempat mereka berasal. Dan tidak semua yang dipanggil diberi kesempatan kembali. Suara anak kecil di malam hari masih dianggap biasa oleh sebagian orang. Padahal tidak semua suara meminta tolong berasal dari manusia. Beberapa adalah undangan yang tidak boleh diterima. Hingga sekarang, setiap kali aku pulang larut dan mendengar suara anak kecil memanggil dari kejauhan, aku selalu mempercepat langkah tanpa menoleh. Karena aku teringat wajah pamanku yang pucat saat bercerita.